Halo kawan, kita ketemu lagi dan di video kali ini saya akan membahas tentang deret aritmatika. Baik, seperti apa deret aritmatika? Oke, kita lihat ciri-cirinya dulu ya. Deret aritmatika atau yang biasa kita simbolkan sebagai SN adalah hasil dari penjumlahan suku-suku yang ada pada barisan aritmatika. Jadi, kalau misalkan kita punya ada U1, U2, U3 dan seterusnya, maka tinggal kita jumlahkan saja dari suku pertama ke suku terakhir, maka itu menghasilkan deret aritmatika atau SN. Dan untuk lebih menyimpelkan lagi, menyimpelkan ya, menyederhanakan, ngebikin simple kawan untuk menghitung SN, kawan bisa menggunakan rumus N per 2 dikalikan A plus UN, atau ketika UN-nya tidak diketahui, kawan bisa langsung menggunakan rumus N per 2 dikalikan 2A plus N min 1B. Jadi pakai A dan B-nya ya. Oke, biar lebih paham langsung kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, diketahui deret aritmatika 3 ditambah 7 ditambah 11 dan seterusnya. Tentukanlah jumlah 10 suku pertama deret aritmatika tersebut. Baik, kita tahu A-nya 3, B-nya adalah 4, dari mana 4? 7 dikurangi 3. Lalu N-nya adalah 10. Yang kita tanyakan adalah S10-nya. Baik, S10 berarti kita pakai A. Oh, maaf. Kok A ya? N dulu ya. Kita pakai rumus yang tidak ada UN-nya. Karena kita nggak tahu nilai UN-nya berapa ya. Oke, N per 2 dikalikan 2A ditambah N min 1 dikali B. Oke. N-nya adalah 10 per 2 dikalikan 2 kali 3 ditambah 10 dikurangi 1 dikalikan B-nya 4. Baik, 10 per 2 hasilnya adalah 5, maka 5 kita kalikan dengan 6 ditambah 9 dikali 4. Seperti biasa, jika kita ketemu dengan penjumlahan dan perkalian, maka kita kalikan dulu ya. Jadi di sini 36, maka terakhir adalah 5 dikalikan 42. Hasilnya adalah 210. Tadam, ketemu ya. Oke, sampai di sini paham ya. Setelah ini kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada deret 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah K. Ini hasilnya adalah 345. Dan kita disuruh mencari nilai K yang memenuhi deret berikut ini. Baik, A-nya seperti biasa. Oh, maaf. Pennya belum saya aktifkan ya. Oke, A-nya adalah 2. Lalu B-nya adalah 3, dari 5 dikurangi 2. UN-nya adalah K. Dan SN-nya adalah 345. Baik. Karena kita tahu ada SN dan ada UN ya, tapi UN-nya masih dalam bentuk K, maka kita harus mencari N-nya terlebih dahulu, karena N-nya juga belum ada. Kita gunakan rumus SN yang ada A dan B-nya. Ya, oke, yang tadi ya, 2A plus N min 1 dikali B. Kita masukkan SN-nya 345 sama dengan N-nya masih tetap N, karena kita belum tahu nilai N-nya. 2 kali 2 ditambah N min 1 dikali B-nya adalah 3. Baik, 345 agar tidak ada pecahan kita kalikan 2. Ini akan menghasilkan N dikalikan 4. Nah, seperti biasa 3-nya kita kali pelangi. Jadi 4 ditambah 3N dikurangi 3 di sini. Baik, 345 kita kalikan 2. Kira-kira ada yang tahu hasilnya berapa? Oke, hasilnya adalah 690. Maka 690 sama dengan N dikalikan 3N. Di sini ada 4 dikurangi min 3. Hasilnya adalah
positif 1. Dan 690 ini akan sama dengan N-nya kita kalikan ke masing-masing kali pelangi seperti biasa. 3N kuadrat karena 3N dikali N ditambah N. 1N ya. Oke, sekarang 690-nya akan saya pindahkan ke sebelah kanan bersama dengan 3N kuadrat dan N. Maka saya akan tulis 3N kuadrat ditambah N dikurangi 690 sama dengan 0. Nah, di sini berbentuk kuadrat N-nya. Maka kita harus memfaktorkannya terlebih dahulu. Bagaimana cara kita memfaktorkannya? Kita boleh coret-coret ya di sini. Misal kita cari, kita tulis di sini 3N kuadrat. Oke. Ini dikali, ini negatif 690, dan di sini adalah N, 1N. Oke, ini ditambah. Kita pertama cari hasil perkalian dari 3N kuadrat dan 690 ya. 3N kuadrat tentu saja 3N dikali 1N. Ya kan? Nah, 690 nih. 690 itu berapa dikali berapa? Hasilnya adalah 690. Karena angkanya besar, kawan bisa menggunakan pohon faktor sebagai pembantunya. Kita bagi 2, hasilnya adalah 230. Maaf, bukan 230 ya, tapi 240-an. Sebentar. Saya hapus. Kemudian saya tulis lagi. Hasilnya adalah 345. Oke, dari 345 apakah bisa kita bagi 3? Sepertinya bisa. Kita bagi 3, hasilnya 1. 4 kita bagi 3, hasilnya 1. Dan sisanya 1 yaitu 15. Maka menghasilkan 115. Dan sekarang 115 apakah bisa kita bagi 3? Oke, daripada kita berpikir karena di belakangnya adalah angka 5, maka kita langsung saja bagi 5. Apakah boleh random? Boleh, angkanya boleh random sesuka hati kita ya. Ini menghasilkan angka 23. Baik, sekarang kita sudah dapat angkanya adalah 2 kali 3 kali 5 kali 23. Kita pilih, misalkan saya akan memilih yaitu 23 dikalikan 15 dikali 2 yaitu 30. Apakah jika saya kalikan menghasilkan angka 1 ketika ditambahkan? Kita lihat karena di sini ada min, maka saya akan tulis min di sini. Kita kali 3N dikali 30 hasilnya adalah 90 positif. 1N dikali negatif 23 hasilnya adalah negatif 23. Apakah negatif 23 ditambah 90 menghasilkan angka 1? Tentu saja salah ya. Karena salah maka kita harus cari faktor yang lain. Seperti itu ya cara untuk memfaktorkan. Baik, metode ini disebut dengan metode trial and error. Pertanyaannya, apakah boleh menggunakan metode yang lain? Boleh, silahkan saja. Ini sah untuk dicari metode yang lainnya. Ya, boleh dipakai. Yang penting intinya adalah difaktorkan. Baik, misal saya akan membuat satu kelompok yaitu 15 dengan 46. 15-nya saya tulis di sini dan 46-nya saya tulis di atas. Oke. Yang negatif. Yang negatif saya akan pilih yang 15. 3N dikali negatif 15 menghasilkan min 45N. Kemudian 1N dikali 46 menghasilkan positif 46N. Apakah positif 46N ditambah minus 45N menghasilkan 1N? Oh, ternyata betul. Maka kita bisa tuliskan bentuk pemfaktorannya adalah 3N ditambah 46. Kenapa ditambah? Karena nilai 46-nya positif. Kemudian N dikurangi 15 sama dengan 0. Seperti ini ya.
Oke, sebelumnya akan saya hapus dulu coret-coretan untuk mencari apa namanya? Pemfaktorannya. Oke. Ini akan saya hapus karena ini tidak termasuk ke dalam cara kita menghitung deret aritmatikanya. Ya, nanti nggak cukup ya tempatnya ya. Baik, dari sini kita bisa tahu bahwa sepertinya kurang ke atas. Saya akan pindahkan ke atas. Oke, di sini cukup. Kita cari N-nya dari yang pertama, yaitu 3N ditambah 46 sama dengan 0. Maka N akan sama dengan negatif 46 per 3. Atau yang kedua, yaitu N min 15 sama dengan 0. Dan N sama dengan positif 15. Mana yang akan kita pakai? N-nya negatif atau N-nya positif? Sudah tentu N yang positif. Kenapa? Karena kan kita ngomongin urutan. Pernah nggak kita baris terus langsung ngomongnya? Iya baik, silahkan urutan yang ke negatif 5 boleh maju. Enggak ya? Maka kita pasti menggunakan yang positif. Jadi ini tidak terpakai. Kita gunakan N sama dengan 15. Setelah kita menemukan N sama dengan 15, maka kita bisa langsung mencari UN-nya. Kita pakai rumus apa? Pakai rumus UN, yaitu A plus N min 1B. Oke, UN-nya ini adalah K, ya. A-nya adalah 2, ditambah N-nya adalah 15, dikurangi 1, dikali B-nya adalah 3. Maka K sama dengan 2 ditambah 14 dikali 3. Baik, K sama dengan seperti biasa kita kerjakan dulu perkaliannya. Perkalian dari 14 dikali 3 hasilnya adalah 42 ya. Jadi K-nya ini nilainya adalah 44. Ternyata UN-nya adalah 44. Dapat deh, mudah ya. Ini simple, jadi gak perlu pusing ya kawan. Oke, sekarang kita mulai masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu aplikasi tentang deret aritmatika ya. Ini sudah mulai ke soal cerita. Baik, kita baca dulu soal ceritanya. Seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000 kepada 4 orang anaknya. Makin muda usia anak, makin kecil uang yang diterima. Jika selisih yang diterima oleh setiap 2 anak yang usianya berdekatan adalah 5.000 dan si sulung menerima uang paling banyak, maka hitunglah uang yang diterima si bungsu. Baik, di sini ada 4 orang anak dan yang paling sulung atau yang paling besar itu menerima uang paling banyak. Kita bisa misalkan berarti di sini U1-nya adalah si sulung ya. Berarti A itu adalah si sulung. Nah, karena dia punya 4 orang anak, maka si bungsu adalah U4 ya. 4 ini adalah si bungsu. Kita harus membuat plotnya dulu agar tidak keliru ya dalam menyelesaikan. Baik, sekarang seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000 rupiah, berarti 100.000 ini adalah jumlah atau SN atau S4 ya, jumlah dari 4 orang anak itu punya 100.000 rupiah. Oke, di sini saya tulis 100.000. Kemudian makin muda usia, makin kecil uang yang diterima. Jika selisih, nah selisih, kita ngomongin selisih maka kita ngomongin B ya. B-nya adalah 5.000 rupiah. Karena saya membuat A ini adalah si sulung dan U4 adalah si bungsu, maka B-nya bernilai negatif 5.000. Oke, karena makin kecil ya. Oke, setelah itu kita harus mencari
berapa yang diterima oleh si bungsu. Yang kita harus cari adalah nilai U4-nya. Tapi di sini kita tahu ada S4 sama dengan 100.000, maka kita pakai rumus SN atau S4 untuk mencari A terlebih dahulu. Kita gunakan kita bisa menggunakan rumus yang ada UN-nya ya. Oh, enggak, plus karena kita mau cari A-nya terlebih dahulu ya. A-nya juga belum ketahuan. Baik, 2A dikalikan N-1 kali B. Ini rumusnya. S4-nya adalah 100.000. 100.000 sama dengan N-nya adalah 4 per 2. Dikalikan 2A, tetap 2A. Karena kita tidak tahu si sulung menerima berapa. N-nya 4. Dikali B-nya adalah negatif 5.000. Oke. Jadi 100.000 sama dengan 4 bagi 2, 2. Lalu 2A seperti biasa, 4 dikurangi 1, 3. 3 dikali 5.000 ya, kita langsung saja. Jadi hasilnya adalah 15.000 negatif. Kenapa negatif? Karena selisihnya adalah negatif. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif ya. Oke, sekarang kita dapat seperti ini. 2-nya kita kalikan ya. Maka 100.000 sama dengan 4A dikurangi 30.000. Dan sekarang 30.000-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Menjadi ditambah 100.000 ditambah 30.000. Hasilnya adalah 130.000. Sama dengan 4A. Maka A adalah 130.000 dibagi 4. Ada yang tahu hasilnya berapa? Oke. 130.000 dibagi 4 akan menghasilkan angka 32.500 rupiah. Oke, jadi kita tulis A-nya 32.500. Nah, ini adalah milik si sulung. Sekarang kita cari si bungsu, yaitu U4. U4 kita gunakan rumus UN A plus N min 1B. Oke, A-nya adalah 32.500 ditambah N min 1. Saya langsung saja, berarti N-nya adalah 4 dikurangi 1, 3. Ya. Jadi 3 dikali negatif 5.000. Oke. Sama dengan 32.500 dikurangi 15.000. Nah, jadi si anak yang paling kecil atau si bungsu menerima uang 32.500 dikurangi 15.000. Ya, betul. Hasilnya adalah 17.500. Itulah yang diterima si anak bungsu. Selesai. Oke, mudah ya. Jadi untuk soal cerita, intinya adalah kawan harus menentukan dulu plot dari cerita yang kita dapat ya, yang mau kita selesaikan. Setelah kita menentukan plotnya, maka kita langsung bisa menentukan rumus yang bisa kita gunakan. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih sekali sudah menonton video ini dan thank you. Goodbye. See you on the next video. Bye-bye.